Halo semua dan kembali lagi bersama saya. Oke, halo semua. Raja ratuku yang ada di dalam kuarantin. Hari ini, aku akan memberikan kalian konten baru. Santai aja. Di kuarantin ini kalian tuh santai aja ke dalam konten-konten saya. Di seminggu ini ada masalah dengan kesehatan saya, jadi udah lama nggak ini melakukan video atau apa-apa gitu. Jadi, hai, saya buat hari ini. Oke, untuk pada hari ini, oke, pada hari ini, saya ingin eh, sorry, memberikan kalian penceritaan baru, bukan penceritaan baru, cuma mencerita kembali lah dengan menggunakan wayang. Hmm, dan kalau kalian lihat di title videonya atau mungkin di YouTube thumbnailnya, kalian tahu kalau saya hari ini akan membuat perang Batak. Bisa lihat perang Batak. Kita akan menjelaskan tentang perang Batak. Oke, kita mulai perang Bataknya ya. Oke. Pertama sebelum saya memulai perang Batak itu latar belakangnya dulu. Perang Batak latar belakangnya itu latar belakang perang Batak Sisimangaraja ke-9 yang dipimpin oleh Sisimangaraja. Itu sebagai Raja Batak yang menolak adanya upaya penyebaran agama Kristen yang dilakukan oleh misionaris Belanda-Belanda di wilayah Batak. Hal tersebut dilakukan karena Sisimangaraja khawatir kepercayaan dan tradisi animisme rakyat Batak akan terkikis oleh perkembangan agama Kristen. Oke, jalannya perang Batak. Jalannya perang Batak. Jalannya perang Batak itu menanggapi tindakan pengusiran dari pemimpinnya, yaitu Sisimangaraja. Eh, para misionaris itu meminta perlindungan dari pemerintah kolonial Belanda. Pada 6 Februari 1878, pasukan Belanda itu tiba di Paraja dan bergabung dengan kaum misionaris Belanda. Kedatangan antara Belanda di wilayah Batak telah memprovokasi Sisimangaraja sehingga ia mengumumkan perang pada 16 Februari 1878 dengan melakukan penyerangan ke pos-pos Belanda di Bahal Batu. Di dalam buku sejarah nasional jilid keempat yang pada tahun 1984, karya Maryawati Dijonet Piosnegoro DKK, pasukan Sisimangaraja itu bergabung dengan pejuang Aceh pada Desember 1878 untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Oh ya, perlawanan ini itu dilakukan dari 1878 sampai 1907. Lama ya guys ya. Udah lumayan lama, hampir berapa tuh? Hampir 30 tahun ya? Iya, 29 itu ya. Sekarang kita masuk ke akhir perangnya Batak. Akhir perangnya Batak, perlawanan Sisimangaraja dalam perang Batak itu ya ini Sisimangaraja akhir perangnya itu Batak. Perlawanan Sisimangaraja dalam perang Batak mulai meredup semenjak wilayah Huta Paong diduduki oleh Belanda pada September 1889. Pasca pendudukan Huta Paong, Belanda terus memburu Sisimangaraja dan pasukannya hingga jadi pertempuran di daerah Tambah. Oke, di dalam pertempuran tersebut pasukan Batak mengalami kekalahan dan melarikan untuk menuju ke Horion. Belanda terus melacak arah pelarian Sisimangaraja. Mereka cari terus Sisimangaraja ini ya guys. Dicari terus sampai ketemu mereka. Sama pasukannya Sisimangaraja dicari mulu sampai ketemu.
Bahkan pihak, Belanda pun menggunakan orang-orang dari Senegal, Afrika untuk mencarinya gitu. Jauh banget sih. Belanda mampu mengepung Sisingamangaraja di daerah Dairi. Namun, Sisingamangaraja dengan, jiwa kepahlawanannya tidak mau menyerahkan diri. Jadi Sisingamangaraja melawannya, sampai titik darah penghabisannya dan meninggal pada penepukan penepungan penep penepungan Indonesia Reval. Penepungan tersebut. Jadi dilawan terus dicari ketemu, tapi si Mangaraja disuruh apa namanya, disuruh menyerahkan dirinya, tapi si Mangaraja nggak mau. Jadi dia perangin di situnya, di pengepungan itu, dan ya gitulah. Si Mangaraja, meninggal di pengepungan itu. Oke, jadi mungkin situ saja dari, penjelasan saya yang semoga menyenangkan dan semoga jelas untuk dimengerti. Terima kasih kalian semua yang sudah join, untuk menemani saya pada quarantine-quarantine ini. Jadi terima kasih semua. Dadah.